Episode 1 Paradox Killer dimulai di rumah orang tua Li Tang. Tang adalah seorang mahasiswa biasa, keluar dari militer sekitar 6 bulan yang lalu. Adiknya, Yong, akan segera menikah. Keluarganya meributkan tentang Tang yang tidak melakukan banyak hal sejak dia kembali, tetapi dia mengatakan dia berencana untuk pergi berlibur kerja di Kanada. Di kampus, Tang berbicara dengan temannya Gyeongwan dan Myung. Dia mengatakan segala sesuatunya terlalu membosankan sejak SMA dan dia menginginkan sesuatu yang spektakuler. Kembali ke rumah, Tang menonton video Kanada. Apartemennya berantakan sekali. Dia kemudian membuka paket untuk memperlihatkan gambar berbingkai pegunungan Rocky. Dia ingin meletakkannya di dindingnya tetapi tidak dapat menancapkan paku ke dalamnya. Tang kemudian tiba di sebuah toko serba ada untuk shiftnya sebagai pekerja paruh waktu. Setelah beberapa waktu, seorang pelanggan mabuk masuk dan meminta rokok. Pria itu mencoba memesan makanan seolah-olah dia sedang berada di restoran tetapi temannya lebih baik kepada Tang. Pria lain ini membeli makanan dan pasangan itu makan lalu pergi. Pada jam tutup, bos Tang masuk dan menyuruh Tang pulang. Tang bertanya kepada bosnya apakah dia boleh membawa pulang palu. Dalam perjalanan pulang, Tang bertemu dengan pria mabuk yang tadi pingsan di jalan. Dia kemudian melihat temannya dan mencoba menceritakan tentang temannya. Sebuah kilas balik menunjukkan Tang dan Gyeonghuang diintimidasi oleh siswa lain di sekolah menengah. Tang menceritakan bahwa dia belum pernah membalas sebelumnya. Kita melihat Tang mengambil palu dari tasnya dan memukul pria itu, yang pingsan dan mati. Seorang wanita buta dengan seekor anjing bernama Rex juga datang tetapi tidak memperhatikan Tang. Di rumah, Tang buru-buru mencuci darah di kamar mandi. Dia berhalusinasi orang mati itu meratapi keadaan keluarganya. Beberapa saat kemudian di malam hari, Gyeongwan datang ke rumah Tang dan pingsan, mabuk setelah keluar malam. Tang bertanya-tanya tentang para pengganggu di sekolah menengah mereka dan Gyeongwan mengatakan bahwa kehidupan mereka sebenarnya cukup baik. Tang kemudian menceritakan tentang saat dia selingkuh dari pacarnya. Dia pikir dia akan ketahuan tetapi ternyata tidak. Keesokan paginya, seorang detektif bernama Jan Nanggam memeriksa mayat tersebut bersama Yong Jae, rekannya. Mereka berbicara tentang dua mayat, pria mabuk dan temannya, bernama Kim Yeongjin. Sementara itu, Gyeongwan bergegas meninggalkan rumah Tang. Tang sendiri dipanggil untuk bekerja di toko karena gadis yang shiftnya sakit.
Para detektif memeriksa rekaman keamanan dan bertanya-tanya bagaimana mayat-mayat itu berada di tempat yang berbeda. Nanggam melihat rekaman pria mabuk yang membeli dari Tang. Jadi saat Tang tiba di toko, Nanggam sedang menunggu untuk menginterogasinya. Nanggam bertanya apakah Tang mengingat kedua pria itu. Saat Tang hendak mengatakan sesuatu, Yong-jae menyela dan mengatakan bahwa seorang saksi melihat orang-orang itu berkelahi. Ditambah dengan beberapa hasil tes lagi, mereka menyimpulkan bahwa kedua pria tersebut saling membunuh. Kita melihat bahwa ketika Nanggam sedang menonton rekaman keamanan, seekor lalat dengan mudah memblokir kamera pada saat Tang mengambil palu. Istri pria mabuk itu memberikan kesaksiannya kepada polisi. Dia mengatakan suaminya cukup sering membawa Myeongjin, seorang rekannya, ke sana. Dia ramah dan perhatian dan mereka segera mulai berselingkuh. Tapi Nanggam tidak yakin tentang Myeongjin karena dia tidak dapat menemukan catatan apapun tentangnya. Dan dia yakin bahwa dia pernah melihat pria itu sebelumnya. Nanggam kembali membeli permen karet dari toko. Dia memperingatkan Tang tentang penderitaan trauma. Dia juga bersimpati padanya karena dia memiliki nama yang aneh dan mengalami pelecehan serupa seperti yang dialami Tang. Setelah itu, Gyeongwan masuk, mengatakan dia mencoba menelepon Tang. Dia bilang dia dan Miang diinterogasi oleh seorang detektif tentang Tang. Kedua anak laki-laki itu kemudian pergi minum. Keesokan harinya, identitas Kim Myeongjin ternyata sepenuhnya palsu. Nama aslinya adalah Hyo Bu-il dan ia pernah menjadi tersangka kasus pembunuhan berantai pada tahun 2009. Tang juga mendengarnya dan tampak lega. Dia berhubungan seks dengan seorang wanita ketika dia berhalusinasi Bu-il lagi. Tapi kali ini dia menghadapkan pria tersebut dengan kejahatannya sendiri, yakin bahwa dialah yang menghentikan perbuatan Bu-il. Adegan beralih ke wanita buta yang sedang bermain dengan anjingnya. Di rumahnya, palu yang digunakan Tang diletakkan di atas meja.